Ya, halo teman-teman semua. Pernah nggak Anda mikir, jika nanti kita sudah tua, badan sudah nggak sekuat seperti yang dulu, apa kita masih bisa tetap produktif? Banyak orang takut tua karena merasa nggak bisa kerja lagi. Tapi faktanya, ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa terus kita lakukan, bahkan sampai usia lanjut. Ada yang masih bisa menghasilkan uang, ada yang memberi manfaat untuk orang lain, dan ada juga yang bikin hidup lebih bermakna. Dan menariknya, beberapa pekerjaan ini justru nilainya makin tinggi ketika kita tua. Nah, di video kali ini saya akan ceritakan 7 pekerjaan yang bisa dilakukan sampai tua. Saya akan bahas bukan cuma daftar pekerjaannya, tapi juga cerita nyata dari orang-orang yang melakukannya. Jadi, tonton sampai habis karena ini bisa jadi bekal penting untuk masa depan kita semua. Yang pertama, bertani dan berkebun. Ya, bertani itu pekerjaan paling tua di dunia. Dari zaman nenek moyang, manusia bertahan hidup dari tanah. Dan sampai hari ini, bertani masih jadi pekerjaan yang bisa dilakukan siapa saja, bahkan sampai tua. Di desa, saya sering lihat bapak-bapak atau ibu-ibu yang usianya 70 tahunan, tapi masih ke sawah. Nggak harus kerja berat, kadang mereka cuma merawat tanaman, menjabuti rumput, atau menyiram kebun. Tapi dari situ, mereka masih bisa menghasilkan panen. Selain menghasilkan, bertani bikin hati tenang. Banyak orang kota stres karena kurang interaksi dengan alam. Sementara orang desa tiap hari ketemu udara segar, tanah basah, hijaunya tanaman. Itu sudah jelas jadi healing alami. Ya, bayangkan jika di kota orang bayar jutaan buat liburan ke kebun atau ke gunung, sedangkan orang desa setiap hari bisa merasakannya secara gratis. Inilah kenapa bertani bisa jadi pekerjaan sampai tua. Bahkan makin tua, justru makin terasa nikmatnya. Kemudian yang kedua, berternak. Ya, pekerjaan kedua adalah berternak. Saya punya tetangga, namanya Pak Man. Usianya hampir 80 tahun, tapi beliau masih berternak kambing. Beliau bilang, berternak itu bukan soal uang semata, tapi soal kebiasaan. Setiap pagi, beliau kasih makan kambingnya. Jika ada rumput, beliau kasih. Kalau nggak ada, beliau beli. Dan beliau senang sekali jika lihat kambingnya sehat. Ternak juga fleksibel. Mau ternak ayam kampung, entok, ikan lele, atau kambing, semua bisa disesuaikan dengan tenaga kita. Jika sudah tua, kita nggak harus pelihara banyak, cukup beberapa ekor saja, sekedar untuk aktivitas, biar tetap bergerak, tetap punya tujuan setiap hari. Ya, yang menariknya, berternak juga sering jadi warisan. Orang tua ngajarin anaknya, lalu anaknya nerusin. Jadi, meski sudah tua, berternak masih bisa jalan, bahkan bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Kemudian yang ketiga, berdagang atau usaha kecil. Ya, di desa, kita sering lihat warung kecil di depan rumah. Pemiliknya biasanya orang tua yang sudah lanjut usia. Mereka nggak kuat lagi kerja berat di sawah atau pabrik, tapi mereka tetap bisa berdagang. Contohnya, jualan sembako, kopi, jajanan anak-anak, atau makanan kecil-kecilan. Walau terlihat sederhana, jangan remehkan hasilnya. Warung kecil sering jadi pusat ekonomi desa. Bahkan
kadang lebih bermanfaat daripada toko besar karena bisa ngutang dulu jika tetangga belum punya uang. Ya, yang indah dari berdagang ini bukan cuma soal uang, tapi interaksi sosialnya. Orang tua yang punya warung biasanya merasa hidupnya lebih berarti karena setiap hari ketemu orang, ngobrol, dan tetap punya peran di masyarakat. Jadi, berdagang adalah pekerjaan yang bisa dijalani sampai tua karena fleksibel, ringan, dan penuh makna. Kemudian yang keempat, mengajar atau memberi ilmu. Ya, jika kita punya ilmu atau keterampilan, mengajar bisa jadi pekerjaan seumur hidup. Ilmu itu unik. Semakin kita tua, semakin banyak pengalaman yang kita kumpulkan. Nah, pengalaman dan ilmu itu bisa dibagikan dan nilainya justru makin tinggi. Coba lihat guru-guru atau ustadz di desa. Banyak yang usianya sudah lanjut, tapi masih aktif mengajar. Masih diminta jadi pembicara, bahkan jadi panutan. Mereka dihormati, bukan karena kaya, tapi karena ilmunya. Mengajar juga nggak harus formal. Bisa dalam bentuk bimbingan, les kecil-kecilan, atau sekedar ngasih nasihat ke anak-anak muda. Ya, kadang kata-kata sederhana dari orang tua justru jadi ilmu berharga yang nggak ada di sekolah manapun. Kemudian yang kelima, menulis. Ya, menulis adalah pekerjaan yang nggak kenal usia. Ada banyak penulis terkenal yang justru mulai berkarya di usia tua. Kenapa? Karena mereka baru punya banyak pengalaman hidup untuk ditulis. Menulis juga nggak butuh tenaga besar. Cukup duduk, ambil kertas atau laptop, lalu tuangkan pikiran. Bisa berupa buku, artikel, atau sekedar catatan harian. Dan jangan salah, tulisan bisa berarti jauh lebih lama daripada usia kita. Ya, saya pernah baca kisah seorang kakek di desa yang tiap hari nulis pengalaman hidupnya di buku tulis biasa. Awalnya hanya untuk anak-anaknya, tapi lama-lama tulisannya jadi buku kecil yang dibagikan ke warga dan orang-orang merasa terinspirasi. Bayangkan, meski sudah tua, beliau tetap bisa bermanfaat lewat tulisannya. Inilah keajaiban menulis pekerjaan yang bisa kita jalani sampai akhir hayat kita. Kemudian yang keenam, konsultan atau penasehat. Ya, ketika kita sudah tua, kita mungkin nggak sekuat dulu dalam hal fisik, tapi justru pengalaman hidup kita bisa jadi modal utama. Orang tua sering jadi tempat bertanya, entah itu soal usaha, pertanian, atau sekedar urusan rumah tangga. Ya, orang yang sudah berumur biasanya punya banyak pelajaran hidup, jadi nasihatnya lebih dalam. Di desa ada istilah sesepuh. Mereka bukan pejabat, bukan orang kaya, tapi dihormati karena kebijaksanaannya. Orang-orang muda sering datang minta nasihat, dan itu jadi pekerjaan mulia yang gak mengenal usia. Jadi, meski tubuh sudah lemah, kita bisa tetap jadi konsultan atau penasehat. Dan percayalah, kadang satu nasihat dari orang tua bisa lebih berharga daripada 1000 teori. Kemudian yang terakhir, pekerjaan kreatif, seni dan kerajinan. Ya, pekerjaan terakhir adalah pekerjaan kreatif. Banyak orang tua yang tetap produktif di bidang seni, yaitu melukis, membuat anyaman, ukiran kayu, atau kerajinan tangan lainnya. Justru di usia tua, karya seni sering lebih dihargai
karena dianggap punya jiwa dan pengalaman. Saya kenal seorang nenek di desa yang tiap hari membuat tikar dari pandan. Beliau usianya hampir 80 tahun, tapi tangannya masih lincah. Tikar buatannya sering dibeli orang kota sebagai hiasan rumah. Nenek itu bilang, selama tangan saya bisa bergerak, saya akan terus buat tikar. Ya, pekerjaan kreatif bukan hanya menghasilkan uang, tapi juga menjaga kesehatan mental. Karena berkarya bikin hati bangga, gak gampang stres, dan merasa hidup lebih bermakna. Ya, teman-teman semua. Jadi, 7 pekerjaan yang bisa dilakukan sampai tua adalah: nomor 1, bertani dan berkebun. Nomor 2, berternak. Nomor 3, berdagang atau usaha kecil-kecilan. Nomor 4, mengajar atau memberi ilmu. Nomor 5, menulis. Nomor 6, konsultan atau penasehat. Nomor 7, pekerjaan kreatif seperti seni dan kerajinan. Jadi intinya, menjadi tua bukan berarti berhenti produktif. Justru di usia tua, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang sering dengan pengalaman, kebijaksanaan, dan hati kita. Selama kita masih mau bergerak, mau berbagi, dan mau bermanfaat, pekerjaan itu nggak ada batas usia. Dan yang lebih penting, kita bisa tetap merasa berarti, meski umur terus bertambah. Jadi, menurut Anda, dari 7 pekerjaan ini, mana yang cocok untuk dilakukan sampai tua? Coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat orang lain juga. Jika Anda suka dengan konten ini, jangan lupa klik like, share ke teman-teman, dan subscribe channel ini, biar kita sama-sama belajar bagaimana caranya tetap produktif, bermanfaat, dan bagaimana sampai usia tua nanti. Terima kasih sudah menonton. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang berkah. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari saya, Dosis Pas.